Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Farah Arshila dari kelas 5C Akuntansi Bisnis Digital NPM 227520885. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bu Dita di matkul manajemen perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang diberikan oleh Bu Dita yang berjudul Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 22. Baik. Pembahasan yang akan kita bahas itu ada badan pemungut, objek dan tarif saat pemungutan, dan teks manajemen untuk pajak PPh pasal 22. Di sini ada reverse withholding. Reverse withholding itu adalah pembeli atau instansi pemerintah atau badan tertentu dan wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari penjual. Tujuan pemungutannya itu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak tepat waktu. Di aktivitas penyerahan barangnya itu, bendahara pemerintahan untuk mekanisme pembelian barang, kemudian ada bendahara pengeluaran untuk mekanisme uang persediaan, kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar untuk mekanisme pembayaran langsung. Terus yang terakhir ada BUMN tertentu. Untuk aktivitas impornya tuh ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian ada aktivitas di industri tertentu. Badan usaha yang ditunjuk kepala KPP untuk penjualan hasil produksi dalam negeri di industri semen, kertas, baja, dan otomotif. Produsen atau importir BBM, BBG, dan pelumas untuk penjualan komoditas tersebut. Terus yang terakhir ada industri atau eksportir yang ditunjukkan kepala PPP untuk pembelian bahan keperluan di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Kemudian ada BUMN pemungut. Untuk perseroan dan perbankan itu ada Pertamina, PLN, PGN, Telkom, Garuda Indonesia, Pembangunan, Perumahan, Wijaya Karya, Adikarya, Hutama Karya, dan Krakatau Steel. Kemudian untuk seluruh bank BUMN juga. Untuk objek dan tarif, dasar hukumnya tuh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK 010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Kemudian ada Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 110 PMK 010/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK 010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Kemudian yang terakhir ada Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 199 PMK 010/2019 tentang ketentuan kepabeanan cukai dan pajak impor barang kiriman. Kemudian di bagian objek itu ada aktivitas pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah atau BUMN tertentu. Kemudian ada aktivitas impor barang, ada aktivitas penjualan atau pembelian barang di industri tertentu, dan ada aktivitas penjualan barang sangat mewah. Di sifat pemungutannya itu tidak terdapat final. Lalu tarifnya itu lebih tinggi 100% bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Kemudian aktivitas penyerahan barangnya itu 1,5% dari harga pembeliannya. Kalau aktivitas impornya itu 2,5% dari nilai impor bagi pengguna angka mengenal impor, 0,5% dari pengguna API untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu, 7,5% dari nilai impor bagi non-pengguna API, 7,5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai. Nilai impornya itu sama dengan CIF ditambah biaya masuk dan pungutan lain. Kemudian ada aktivitas di industri tertentu. Penjualannya tuh hasil dari produksi dalam negeri, 0,1% dari dasar pengenaan pajak PPN atau DPP PPN di industri kertas, 0,25% dari DPP PPN di industri semen, 0,45% dari DPP PPN di industri otomotif, 0,3% dari DPP PPN di industri baja, dan 0,3% dari DPP PPN atas obat-obatan industri
Kemudian ada penjualan BBM, BBG, dan Pelumas. 0,25% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU Pertamina, 0,3% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU non-Pertamina atau pihak lain, 0,3% dari harga jual minyak tanah, 0,3% dari harga jual BBG, 0,3% dari harga jual Pelumas, 0,45% dari DPP PPN penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal, pemegang merek, agen pemegang merek, atau importir umum. 0,25% dari harga beli untuk pembelian di industri kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Kemudian untuk barang sangat mewah itu 50% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Objek dikecualikan dari pemungutan. Impor barang dan penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang tidak terutang PPh. Impor barang yang dibebaskan dari pemungutan bea cukai, bea masuk atau PPN. Terus ada impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Impor kembali yang meliputi barang-barang yang diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan Ditjen Bea dan Cukai. Kemudian pembayarannya atas pengadaan barang bagi institusi pemerintah jika berjumlah maksimal 2 juta atau bagi BUMN maksimal 10 juta dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah atau jika ditunjukkan untuk pembelian BBM, listrik, BBG, pelumas air minum atau PDAM dan benda pos. Kemudian pembayaran untuk pembelian gabah atau beras oleh Perum Bulog, emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas yang ditunjukkan untuk diekspor, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS. Kemudian ada pengecualian PPh 22. Pengecualian memerlukan beberapa bukti surat keterangan bebas PPh 22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Maksudnya tuh impor barang atau penyerahan barang yang tidak terutang PPh dan emas batangan yang diproses untuk menghasilkan perhiasan impor. Pelaksanaan pengecualian dari PPh 22 atas impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau PPN serta impor sementara dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai dengan tata cara yang diatur oleh Dirjen Bea dan Cukai atau Dirjen Pajak. Pengecualian bebas hal lain tidak memerlukan surat keterangan bebas. Pencatatan transaksi PPh 22 bendaharawan negara dan impor. PPh 22 dipungut bendaharawan negara jika jumlah pajak yang dipungut oleh bendaharawan merupakan pengurang kas yang diterima dicatat sebagai pembayaran pajak di muka, atau PPN dan PPNBM tidak dicatat namun bukti potongnya diminta untuk memperoleh restitusi pajak. PPh 22 atas impor itu jika jumlah PPh 22 yang dibayarkan dicatat sebagai pajak dibayar di muka dan untuk bea masuk dan PPNBM menjadi penambah nilai persediaan. Pencatatan transaksi PPh industri tertentu. Untuk pihak pemungut mencatat penerimaan kasnya tuh mengakui uang pajak, utang pajak sebab harus disetor ke kas negara. Kalau pihak yang dipungut itu mencatat pembayaran tersebut sebagai pajak dibayar di muka pada saat pembelian karena kewajiban perpajakannya telah dipenuhi. Pada saat pemungutan, pajak terutang dilakukan saat pembayaran terkecuali ditetapkan berlainan oleh Menku. Pengecualiannya tuh pada saat kegiatan impor saat pembayaran bea masuk, kecuali jika pembayaran bea masuknya ditunda, pemungutan bisa dilakukan penyelesaian. Terus kegiatan pembelian barang pada saat pembayaran, kalau misalnya pembelian hasil produksi pada saat penjualan, kemudian penjualan hasil produksi atau pengolahan barang pada saat penerbitan delivery order. Penyetoran hasil pemungutannya itu dilakukan ke bank persepsi atau kantor pos. Manajemen pajak PPh pasal 22. Untuk pihak yang dipungut itu harus meminta kartu NPWP pembeli untuk menetapkan tarif PPh 22. Jika tidak ada, maka ada kenaikan 100%. Memiliki API, memiliki SKB untuk perusahaan yang sering melakukan impor. Kemudian untuk pihak yang dipungut itu menyimpan dokumentasi seperti PIB dan SSPCP.
terus ya melakukan tindak lanjut atau SSP yang berkaitan transaksi dengan bendaharawan pemerintah. Waspadai bukti pungut PPh pasal 22 asli tapi palsu, lakukan tax review dan tax rekonsiliasi. Kemudian untuk pihak pemungut, memastikan perusahaan rekan bersedia untuk dipungut PPh pasal 22. Jadi harus tertulis dalam kontrak, surat pemerintah kerja, dan lain-lain. Jika perusahaannya rekan tidak bersedia dipotong, maka melakukan gross up. Selalu update peraturan PPh pasal 22. Demikian yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.